Nah, oke guys, welcome back bersama saya Indra Amiruddin di Intro Channel. So, hari ini saya akan membahas sebuah konten yang cukup beda dari biasanya. Karena biasanya kita konten ambil motoran, kalau enggak sambil bongkar-bongkar gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tips bagaimana cara teman-teman atau tips-tips yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman ingin membeli motor R25 Old. Khususnya R25 Old ini yang rata-rata tahun 2014 sampai 2015 ya. Nah, so teman-teman, ini saya juga kemarin baru beli R25 Old gitu ya, yang ini. Dan kemarin itu saya dapat posisi motornya ini yang cukup oke. Bukan cukup oke lagi, tapi emang masih oke gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari belakang guys, motornya cakep banget. Kalau dilihat dari samping dan kalau dilihat dari depan, anjay R25 asik. Nah, so teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui sebelum teman-teman membeli motor R25 Old gitu ya, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, teman-teman, pastikan dulu harganya ya. Pastikan dulu harganya. Saya nggak akan bilang motor ini berapa, murah atau mahal, nggak akan. Tapi yang jelas pastikan dulu harganya, teman-teman. Yang penting harganya itu teman-teman cocok aja dulu gitu loh. Cocok aja dulu. Mungkin ada yang jual 27, ada yang jual 30. Tapi sebelum pastiin harganya cocok, teman-teman harus tanya dulu detailnya. Nah, tanya detail yang pertama itu pasti soal surat-surat ya. Surat-surat lengkap nggak nih, gimana BPKB-nya, terus gimana STNK-nya, pajaknya hidup nggak. Itu yang pertama guys. Jadi pertama tanya dulu surat-surat ya. Itu nanti harga, misalkan teman-teman lihat di postingan ya, ada harga orang jual 27 juta, ada yang jual 25 juta, ada juga mungkin yang jual di harga 30 juta, itu juga ada. Jadi macam-macam ya, variasi. Nah, so di sini teman-teman, yang pertama itu teman-teman tanya dulu surat-suratnya ya, kelengkapan surat-suratnya gitu kan. Lengkap nggak sih ini motor gitu kan, BPKB-nya atas nama siapa, tanggal keberapa, karena itu akan mempengaruhi pajaknya kalian nanti. Terus yang jelas tanya soal pajak, karena itu penting juga. Karena yang saya perhatiin dari R25 ini banyak banget yang pajaknya off ya, entah itu setahun atau 2 tahun. Itu pajaknya lumayan. Kalau tangan pertama aja R25 tahun 2015 ini kurang lebih di 600 ribuan pajaknya. Jadi kalau misalkan platnya 2 tahun ya siapin aja budget kurang lebih di 1,5 jutaan gitu ya. Yang pertama tanya surat-surat dan kelengkapan. Yang kedua, tanya kilometer dulu guys. Nah, jadi kalau dari kilometer, orang kan kalau body itu biasanya bisa diakalin ya, entah repaint, entah mungkin memang asli bodinya masih mulus. Ada juga yang memang orang kalau ditanya body itu ya namanya body ya, penampilan mah bisa diakalin gitu. Tapi tanya kilometer dulu. Nah, kalau kilometer sih biasanya itu teman-teman pada murni. Nah, ini kan saya dapat kilometer di 13.200 ya. Kalau kemarin aslinya pas beli itu saya dapat di 12.800-an. Ini sisanya udah saya pakai sendiri gitu ya. Nah, cek juga kondisi speedometernya, dia masih mulus enggak gitu ya. Terus kilometernya yang pasti dicek kilometer. Terus selain cek kilometer, teman-teman cek juga bagian handlebarnya di sini. Nah, kalau misalkan kilometernya bohong atau dapat muter, itu teman-teman bisa cek di beberapa titik. Contoh, nah lihat nih di sini-sininya ya. Jadi di tulang-tulang armnya biasanya kalau yang kilometer tinggi itu di sini udah pada ngelotok. Di bagian sini juga, di bagian apa nih, kokpitnya itu biasanya pada kena kunci segala macam gitu ya. Terus sini udah pada ngelupas, lecet-lecet. Kalau hand grip mah usia lah, namanya juga karet, itu bisa diabaikan. Tapi dari bagian sini-sininya, terus bagian depan sama plastik-plastik sini juga biasanya udah pada usang. Itu diperhatikan lagi guys. Yang penting di bagian arm-arm. Terus pastikan bagian depan sini itu nggak ada bekas ketokan, dan pastikan itu nggak ada bekas nabrak. Dan yang paling penting teman-teman perhatikan bagian mesin ya. Kalau kilometernya masih rendah, itu pasti masih pada mulus tuh. Jadi masih pada kering, masih belum ada rembes-rembes. Oli, bagian oli juga covernya ini masih bening banget. Terus teman-teman perhatikan lagi, kalau misalkan kilometer itu bagian radiator dan mesin depan. Nah, bagian dalam mesin depan ini bakal kelihatan. Kalau yang kilometernya udah lama itu dia pasti mulai pada kotor banget, pada rembes, meskipun bisa dibersihkan, tapi kelihatan banget ya. Bagian bawah sini, bagian cover radiator, bagian filter oli. Terus cek lagi bagian rantai dan juga bagian mesin sebelah kiri sini ya. Nah, biasanya di sini udah pada banyak juga tuh yang seal-seal pada bocor gitu kan. Kalau yang kilometer tinggi tuh udah kelihatan di sini juga pada bocor, pada berkeringat gitu.
Nah, pastiin bagian mesin segelnya itu teman-teman diperhatikan juga. Kalau kilometernya yang cukup tinggi ataupun yang masih rendah, tuh nah segel-segel di sini terus di baut-bautnya itu biasanya kan ada colokan coretan-coretan ya, coretan bawaan dealernya. Itu kalau memang mesinnya belum pernah dibuka, dia masih kelihatan masih banyak segel-segelnya. Oke, nah di bagian atasan juga segala macam. Itu yang kedua guys. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat yang kilometer rendah, pastikan lagi dicek kilometernya ini dengan kondisi motornya sesuai apa enggak gitu ya. Terus perhatiin juga bagian velg-velg, kaki-kaki, rem, cakram segala macam diperhatiin aja. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman ngecek kondisi kilometernya, syukur-syukur kalau masih rendah ya. Kalau misalkan udah cukup tinggi ya dicek aja lagi secara detail ya. Kalau udah cukup tinggi, yang penting poin-poin ngeceknya tadi saya udah coba kasih tahu beberapa gitu ya. Dari perkabelan juga kan pastinya kelihatan banget gitu loh. Kalau yang kilometer udah tinggi mah bagian arm-arm, tulang-tulang juga kelihatan lah. Oke, yang ketiga teman-teman cek bagian body-body. Nah, dicek aja bagian body-body. Tuh, masih mulus enggak, sama catnya ini masih original apa enggak. Nah, kalau misalkan kebanyakan cat yang udah enggak original, itu teman-teman dideketin aja. Khususnya ini yang masih warna hitam ya. Jadi hitamnya bawaan Yamaha itu ada sparklingnya, ada kayak glowing gitu kan, ada glowing warna hitamnya itu nggak bener-bener hitam, tapi ada kayak serbuk apa ya, serbuk sparkling yang bikin herang gitu, yang bikin nyala-nyala gitu. Terus perhatiin bagian cat-cat kaki-kakinya, velg-velgnya juga gitu kan. Nah, itu biasanya body-bodinya tuh, ini hitamnya masih bagus banget nih, dia masih terawat dan ini masih originalnya, belum dapat ngeganti, belum dapat di repaint. Tuh, ini semua masih mulus, arm-arm juga body-body belum banyak yang lecet. Cek lagi teman-teman bagian spakbor belakang, bagian bodi belakang juga. Nah, di sini juga nih, ini cek kalau yang masih orang yang ngerawatnya pintar, ini bagian bawah sini, karena kebanyakan R25 kan nggak pakai spakbor ya. Itu biasanya di sini kotor banget sama tanah, sama debu, kotoran lah intinya. Nah, dicek lagi bagian hagernya, terus di bawah kolong segala macam. Ini body-bodinya dicek semua dan pastikan kondisinya motornya ini memang benar-benar masih catnya original, nggak ada bekas dempulan, nggak ada bekas benturan, tabrakan ataupun lain-lain. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama teman-teman cek surat-suratnya, pastikan lengkap. Sekalipun teman-teman misalkan pajaknya off 1 tahun atau 2 tahun ya dinego aja lah buat bayar pajak gitu ya. Misalkan ada orang nawarin 30, pajaknya telat 2 tahun, udah hitung aja potong 1,5 juta gitu, atau 2 juta tahu beres gitu ya. Barangkali teman-teman mau sekalian ganti nama. Yang kedua, kilometer dan kondisi mesin itu pastikan dicek. Itu wajib secara fisik dulu, dicek dulu ya, secara terbuka, dan teman-teman wajib nyalain motornya kalau pada saat mau beli gitu kan. Yang ketiga, body dicek semua harus secara mulus gitu ya, harus benar-benar mulus, dan harus yang nggak mulus juga teman-teman, yang penting suka, yang penting memang catnya masih original dan belum ada bekas nabrak gitu ya. Oke, so yang keempat teman-teman, soal mesin itu udah oke. Teman-teman tinggal cek bagian radiator. Nah, teman-teman jangan ragu untuk meminta kepada si penjual bahwa teman-teman itu pengen nyobain motornya gitu ya. Nah, dinyalain aja dulu guys. Nah, dinyalain kayak gini. Sorry, ini giginya masuk ya. Nah, teman-teman jangan ragu untuk minta test drive, karena ya namanya juga mau beli. Nah, pastiin ketika kilometernya rendah, itu biasanya R25 ketika dinyalain dia RPM-nya stabil. Kayak gini ya bunyinya. Nah, pada saat digas, itu dia kembali lagi ke RPM bawah, rata-rata di 1500 RPM. Itu dia nggak timing kuda atau nggak idle kuda. Karena kalau misalkan kilometernya udah tinggi, di atas 30.000 atau 40.000, biasanya R25 itu ketahuan dari idle-nya kayak gini nih, idle kuda. Nah, bereb. Itu biasanya untuk R25 yang memang kilometernya tinggi. Sedangkan kalau yang kilometernya rendah, biasanya pada saat starter idle itu dia normal banget. Nah, dan teman-teman pastikan yang keempat itu jangan ragu untuk minta test drive si motornya ya. Nggak usah ragu gitu kan, nggak akan dibawa kabur ini gitu. Yang penting teman-teman naruh jaminan, naruh temennya atau apa gitulah ya, dipastiin dipakai, teman-teman muter-muter ya 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit gitu kan, dipakai muter-muter, nanti dilihat suhu barnya dia naik parah atau enggak. Karena idealnya normalnya R25 ketika teman-teman pakai atau diamkan idle 5 menit 10 menit itu suhu barnya harus 3 titik ya,
harus 3 titik. Kalaupun misalkan baru sebentar udah naik ke 4 bar, itu berarti sudah ada permasalahan di bagian radiatornya teman-teman ya. Jadi itu tipsnya teman-teman, kalau mau beli R25, yang pertama cek surat-suratnya, yang kedua cek kilometer dan juga mesin, yang ketiga cek body-bodinya, yang keempat jangan ragu untuk pakai jalan ya. Dipakai jalan itu bukan cuman sekedar kita pengen tahu mesinnya jalannya enak gitu kan. Apalagi kalau teman-teman yang sebelumnya belum pernah pakai 250 cc, sekalipun teman-teman coba naik 250 cc, itu pasti rasanya bakal enak gitu ya. Nah cuman saya kasih tahu aja gitu kan. Nah ketika teman-teman test drive si R25 ini teman-teman, ketika di bawah jalan itu pastikan koplingnya empuk kayak gini ya. Nah ketika di bawah jalan, pastikan perpindahan giginya, koplingnya itu masih empuk, jadi masih smooth, masih halus. Jadi ketika pindah masuk gigi satu, ngelepas cekung cekung skek skek gitunya tuh belum kasar. Kalau teman-teman pada saat naik gigi ataupun turun gigi, pas lepas koplingnya udah berasa kasar sekrek sekrek gitu ya, ceguk ceguk gitu, itu berarti koplingnya udah mau habis dan udah ada permasalahan di bagian kopling. Lalu ketika jalan juga pastikan bukan hanya sekedar cek suhu, tapi cek bagian stang. Ini yang rawan di R25. Nah biasanya itu komsirnya udah pada kena. Teman-teman belokin kanan kiri gini, kalau dia kerasa ada dek 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 di bagian tengah kayak gini, dek 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 gitu kan, itu berarti komsirnya udah kena. Dan hati-hati, kalau komsirnya udah kena, teman-teman yang nggak biasa bawa motor sport firing apalagi 250 cc, ketika belok, mungkin teman-teman yang biasa belokin stang kayak gini itu akan kaget dan bisa-bisa jatuh. Itu hati-hati banget ya. Itu hati-hati banget. Terus dicek lagi pada saat jalan di rem-rem depan, setirnya udah gojlak belum, udah oblak belum gitu ya, apakah dia komsirnya udah kena atau enggak. Rem-rem depan, terus kaki-kaki dites aja di bawah jalan, suspensinya masih enak atau enggak. Nah ketika semuanya itu teman-teman sudah cek dari urutan 1 sampai 5 tadi ya, ketika semuanya teman-teman sudah pastiin, udah pakai dan memang teman-teman suka, tinggal dinego aja ya. Tinggal dinego aja. Misalkan tadi pajaknya off, dinego kurangin pajak. Kalau misalkan ada posisi komstir kurang enak ataupun di kopling kurang enak, teman-teman tanya aja kapan terakhir servis oli, ganti oli gitu ya, kapan terakhir servis kopling dan lain-lain. Itu teman-teman ditanyain sama pemilik sebelumnya. Dan pastiin ketika teman-teman udah test ride, jangan langsung tergoda karena teman-teman udah pakai 250 cc dan motornya enak, itu jangan langsung deal aja. Sebisa mungkin teman-teman coba dinego aja buat teman-teman rapih-rapih lagi motornya sebelum dipakai sama teman-teman sendiri. Oke guys, so itu saja yang bisa saya bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk teman-teman semua yang bakal beli R25. So mudah-mudahan teman-teman yang belum punya 250 cc segera bisa punya 250 cc, amin ya Allah. Yang udah punya ya mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng upgrade ke Moge gitu ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa saya bahas hari ini tentang motor R25 ini ya. Oke, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk Indro Channel ini. Dan saksikan terus update-update dari saya selanjutnya di Indro Channel.